Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mempelajari mengenai konsep bootstrap ya, cuman sekarang kita aplikasikan bagaimana melakukan uji signifikansi atau uji hipotesis dengan pendekatan bootstrap. Dari klaim yang diberikan oleh pihak bank, di sini kita bisa melakukan pengujian ya. Apakah memang benar rata-rata waktu tunggu yang diklaim bank tersebut memang sebesar 5 menit atau tidak lebih besar dari 5 menit ya. Ini kita bisa lakukan uji hipotesis berdasarkan klaim yang diberikan oleh pihak bank. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa klaim yang diberikan oleh pihak bank itu benar atau tidak? Bahwa memang benar waktu tunggunya itu tidak lebih besar dari 5 menit. Nah, di dalam statistik kita bisa menguji hipotesis ini dengan cara kita mengambil sampel ya. Kita amati beberapa kumpulan orang ya yang sedang mendapatkan layanan customer service di bank tersebut. Kemudian kita catat berapa waktu tunggunya ya. Jadi dari sini kita punya sampel, dan dari sampel yang kita catat berapa waktu tunggu masing-masing customernya. Di sini nanti sampelnya bisa kita gunakan sebagai eviden atau bukti apakah bukti yang kita punya ini cukup kuat atau tidak untuk menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggunya itu memang tidak lebih besar dari 5 menit ya. Nah, secara umum apa yang kita lakukan di sini bisa kita formulasikan ke dalam hipotesis nihil dan hipotesis alternatif ya. Di mana hipotesis nihilnya di sini berbunyi bahwa waktu tunggu rata-ratanya sebesar 5 ya. Ini yang diklaim oleh pihak bank ya. Kemudian di hipotesis alternatifnya di sini adalah yang ingin kita uji apakah memang benar bahwa rata-rata waktu tunggunya itu tidak lebih besar dari 5 menit ya. Jadi hipotesis nihil dan alternatif ini adalah dua hipotesis yang saling bertolak belakang. Nah, di dalam melakukan uji hipotesis ada dua terminologi atau dalam hal ini ada dua keputusan yang bisa kita ambil ya. Pertama, berdasarkan sampel yang kita peroleh, sampel yang kita punya tersebut bisa memberikan bukti yang cukup kuat untuk menolak H0 ya. Jadi kalau kita tolak H0 artinya nanti kita simpulkan H1 ya. Nah, buktinya ini dalam bentuk apa? Biasanya buktinya ini kita hitung ya, itu berdasarkan suatu statistik uji di mana statistik uji ini adalah suatu fungsi yang kita hitung pada sampel data ya. Di sini dalam hal ini di sini saya notasikan sebagai fungsi T yang kita hitung pada sampel data. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalau seandainya kita berhasil menolak H0, ada kalanya juga kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menolak H0 ya. Artinya karena kita tidak bisa menolak H0, artinya sampel data yang kita punya itu konsisten dengan apa yang kita formulasikan di dalam hipotesis H0 ya, atau hipotesis nihilnya. Nah, tetapi di sini saya kasih catatan kalau misalkan kita gagal menolak H0, bukan berarti hipotesis alternatifnya itu salah ya. Hanya saja kita belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan H1-nya itu benar. Ya, jadi ini harus dipahami ya. Jadi kalau kita gagal menolak H0 bukan berarti bahwa H1-nya salah ya, hanya saja kita belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa H1 itu benar ya. Oke, sebagai contoh di sini misalkan kita menguji hipotesis seperti yang sudah diberikan pada slide sebelumnya ya, dimana kita mau menguji apakah memang benar bahwa rata-rata waktu tunggu layanan customer service itu lebih besar dari 5 menit atau tidak ya. Kemudian yang saya lakukan di sini adalah saya mengambil sampel acak sebanyak 20 orang ya yang dilayani di bank tersebut ya. Kemudian
dari sampel data, 20 sampel data yang kita peroleh, kita hitung nilai statistik ujinya ya. Di mana statistik uji ini sebenarnya sembarang fungsi yang kita hitung pada sampel data ya. Ini adalah X20 ya. X20. Nah, nanti statistik ujinya ini adalah nilai yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah kita memiliki bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan hipotesis yang kita tuliskan di bawah hipotesis alternatif, yaitu mu-nya lebih besar dari 5, atau kita simpulkan yang ada di bawah hipotesis nihil, di mana kita berhipotesis bahwa rata-rata waktu tunggunya sama dengan 5 ya. Nah, salah satu statistik uji yang mungkin sudah pernah kita pelajari ini adalah salah satunya di mana yang kita hitung sebagai nilai estimator ya. Dalam hal ini karena kita mau melihat atau menguji min populasi ya, maka di sini estimatornya umumnya kita pakai X bar ya. Jadi ini adalah rata-rata yang kita hitung pada sampel data ya. Kemudian kita kurangi dengan nilai yang ada di bawah hipotesis nihil ya, atau di sini biasa kita sebut mu 0 ya, di mana mu 0-nya di bawah hipotesis nihil kan nilainya 5 ya. Dibagi dengan standar error dari estimator ya, atau dengan kata lain karena estimatornya adalah X bar ya, berarti ini adalah standar error dari X bar. Jadi ini adalah bentuk statistik uji yang umum yang pernah kita pelajari di statistika dasar ya. Jadi statistik uji ini nanti yang bisa kita gunakan untuk sebagai eviden ya, sebagai bukti apakah nanti kita simpulkan H0 atau nanti kita simpulkan H1. Sebagai contoh, misalkan dari 20 sampel data yang kita amati ya, katakanlah kita peroleh rata-rata waktu tunggu dari 20 sampel orang yang kita catat ya, waktu tunggunya misalkan diperoleh rata-ratanya adalah 5,4 menit ya. Kemudian kita juga bisa menghitung standar errornya ya dengan mudah kalau kita sudah punya sampel datanya, di mana standar error dari rata-rata sampel atau standar error dari X bar ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar N ya. Di sini langsung saya berikan misalkan standar errornya sama dengan 0,45 ya. Maka dari sini kita bisa menghitung statistik ujinya ya, tinggal kita substitusi ke dalam persamaan ini ya, persamaan yang diberikan di sini. Maka kita peroleh bahwa nilai statistik ujinya itu sebesar 0,89 ya. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai statistik uji yang kita hitung di sini 0,89 itu nilainya relatif kecil ya. Kenapa bisa kecil ya? Karena bisa kita lihat di sini kita asumsikan di bawah hipotesis nihil bahwa min populasinya adalah 5, sedangkan apa yang kita amati di lapangan ternyata nilai minnya itu tidak jauh dari nilai min populasinya ya. Ini tidak begitu jauh dari min populasinya, sehingga kalau kita hitung statistik ujinya juga menunjukkan nilai yang sangat kecil ya, karena jaraknya juga sangat kecil. Jadi dari sini kita bisa simpulkan apa? Bahwa sampel data kita itu cukup terlihat konsisten dengan hipotesis nihil ya, karena nilai min sampelnya relatif dekat dengan min populasi ya, atau dalam hal ini min sampelnya itu berada dalam satu standar deviasi dari min populasi sebesar 5 ya. Jadi kalau kita peroleh nilai statistik ujinya relatif kecil, ya berarti kita gagal tolak H0 ya, karena data sampel kita itu konsisten dengan apa yang kita tuliskan di bawah hipotesis nihil. Sebaliknya, kalau misalkan dari 20 sampel data pengamatan yang kita peroleh, katakanlah kita peroleh rata-rata sampelnya adalah 7 ya. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menghitung standar errornya. Katakanlah di sini, katakanlah kita pakai standar errornya masih sama ya dengan kasus sebelumnya, hanya saja kita peroleh rata-rata sampelnya itu lebih besar, yaitu sebesar 7 ya. Kemudian kita hitung statistik ujinya, kita peroleh nilainya adalah 4,4 ya.
kita lihat bahwa nilai statistik uji yang kita peroleh ini cukup besar ya. Kenapa bisa besar ya? Karena bisa kita lihat ya, apa yang kita amati di lapangan, yaitu sebesar 7, ternyata relatif jauh daripada nilai min yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil. Nah, karena apa yang kita amati di lapangan itu nilainya cukup jauh dari apa yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil ya, sebesar 5, maka artinya di sini kita data sampel kita itu tidak konsisten dengan apa yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil ya. Artinya kita mempunyai cukup bukti yang memiliki bukti yang cukup kuat ya untuk menolak hipotesis nihil, dan kita bisa menerima pernyataan di H1 ya, bahwa min sebenarnya itu lebih besar dari 5 menit. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan berapa nilai statistik uji? Statistik uji atau berapa nilai statistik uji? Ya, ini statistik uji ini harusnya dari X1 ya. Jadi, bagaimana cara menentukan berapa nilai statistik uji yang kita katakan cukup besar sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa H0-nya salah ya, atau dengan kata lain, berapa nilai statistik uji ya, batasan nilai statistik uji yang cukup besar sehingga H0-nya itu bisa kita tolak ya. Nah, caranya pertama kita harus menentukan dulu ya, bagaimana bentuk distribusi dari statistik uji di bawah asumsi kalau hipotesis nihilnya itu benar ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana bentuk distribusi dari statistik ujinya, maka nanti dengan mudah kita bisa menghitung berapa peluang mendapatkan nilai statistik uji yang sama atau lebih ekstrim daripada statistik uji yang diamati ya. Jadi statistik uji yang diamati ini adalah statistik uji yang kita hitung pada sampel data ya. Nah, peluang yang kita hitung di sini inilah yang kita definisikan sebagai p-value ya. Jadi sebagai contoh, katakanlah yang paling sederhana, kalau kita asumsikan distribusi dari statistik ujinya, misalkan distribusi dari T ini, dia berdistribusi normal dengan parameternya kita pakai ini normal baku ya, jadi minnya 0, kemudian standar deviasinya atau variasinya 1 ya. Nah, kalau kita tahu bentuk distribusi dari statistik uji di bawah H0-nya benar ya. Jadi kalau kita gambarkan, katakanlah ini distribusi normal baku ya, di mana pusat datanya ini adalah 0 ya. Kemudian misalkan tadi nilai statistik uji yang kita hitung pada sampel itu katakanlah kita ambil gampangnya misalkan 2 ya. Jadi nilai T yang kita hitung pada sampel data katakanlah kita peroleh nilainya sama dengan 2 ya. Ini apa yang kita amati. Nah, yang dimaksud dengan p-value itu adalah menghitung peluang mendapatkan nilai statistik uji yang sama atau lebih ekstrim daripada statistik uji yang diamati ya. Jadi kalau kita amati nilai statistik ujinya adalah 2, berarti peluang yang kita hitung adalah peluang yang sama dengan statistik uji yang kita amati atau yang lebih ekstrim. Berarti yang lebih ekstrim yang lebih besar dari T sama dengan 2 ya. Nah, area yang saya arsir di sini ya, yang saya warnain inilah yang kita sebut sebagai p-value ya. Jadi kalau p-value-nya ini semakin kecil ya, ya tentu itu menjadi eviden kita untuk menolak H0 ya. Tetapi kalau p-value-nya itu semakin besar, ya tentu kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menolak H0 ya. Nah, kriterianya apa? P-value yang seperti apa kita katakan atau sebagai batasan untuk menolak H0? Ya, secara umum biasanya kalau kita bandingkan dengan taraf signifikansi alfa ya. Jadi kalau alfanya 5% ya, jadi p-value yang lebih kecil dari 5% ini katakan p-value yang sangat kecil ya. Karena sangat kecil artinya kita memiliki eviden yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nihil. Nah, pada contoh yang diberikan sebelumnya ya, di sini tadi statistik ujinya ini statistik uji di mana
yang kita hitung sebagai rata-rata sampel dikurangi dengan nilai yang ada di bawah hipotesis nihil dibagi dengan standar error dari estimator ya. Dimana di sini kita asumsikan jika hipotesis nihilnya benar ya, yaitu dimana data sampel yang kita punya itu berasal dari populasi di bawah hipotesis nihil ya, yaitu normal dengan minnya adalah min populasinya adalah 5. Kemudian asumsikan variasinya adalah 4 ya. Ini saya asumsikan aja variasinya 4. Ya, jadi di sini sekali lagi saya jelaskan bahwa kita asumsikan kalau hipotesis nihilnya benar, artinya sampel data yang kita peroleh tadi ya, dari 20 orang, sampel yang kita ambil secara acak, itu berasal dari populasi normal dengan minnya 5 dan variansinya 4, maka dengan mudah bisa kita turunkan secara teori ya, bahwa statistik uji T ini dia akan berdistribusi normal baku ya. Jadi minnya 0 dan variasinya adalah 1 ya. Dari sini bisa kita lihat ya bahwa kita mengetahui bagaimana bentuk distribusi sampling dari statistik ujinya ya. Karena kita tahu bentuk distribusi samplingnya, maka dengan mudah kita bisa menghitung peluang mendapatkan statistik uji yang sama atau lebih ekstrim daripada yang kita hitung pada sampel data ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan istilah lebih ekstrim ya? Lebih ekstrim ini nanti erat kaitannya dengan bagaimana pernyataan dari hipotesis alternatifnya. Karena hipotesis alternatif yang kita formulasikan ya, dari contoh yang tadi diberikan, kita formulasikan bahwa min populasinya itu lebih besar dari 5, maka statistik uji yang sama atau lebih ekstrim itu berkorespondensi dengan nilai yang lebih besar dari statistik uji yang diamati ya. Sebaliknya kalau misalkan alternatifnya itu menyatakan bahwa min populasinya lebih kecil dari 5, maka statistik uji yang sama atau lebih ekstrim itu berkaitan dengan nilai yang lebih kecil dari statistik uji yang diamati ya. Jadi istilah lebih ekstrim ini harus diperhatikan, ini mengikuti tanda atau arah dari hipotesis alternatifnya ya. Jadi kalau alternatifnya kurang dari, berarti lebih ekstrim itu artinya yang jauh lebih kecil. Sedangkan kalau alternatifnya lebih besar, berarti yang lebih ekstrim itu artinya yang jauh lebih besar ya. Nah, bagaimana kalau hipotesisnya itu tutel ya? Berarti misalkan mu-nya tidak sama dengan 5. Karena tidak sama dengan 5, berarti lebih ekstrim itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang jauh lebih kecil dan jauh lebih besar ya. Jadi kalau saya punya distribusi dari statistik ujinya adalah normal baku ya, dengan minnya 0 variansinya 1. Kemudian apa yang kita amati, misalkan nilai statistik ujinya adalah 2 ya, T sama dengan 2. Karena alternatifnya ini tidak sama dengan, berarti yang lebih ekstrim itu adalah yang lebih besar daripada 2 atau lebih kecil dari minus 2 ya. Jadi dalam hal ini p-value-nya kita jumlahkan ya. Jumlah peluang yang ada di sebelah kiri lebih kecil dari minus 2 dan lebih besar dari 2. Inilah yang kita sebut sebagai p-value. Nah, pada kasus di mana tadi ya kita ambil data sampelnya, rata-rata sampelnya itu adalah 7. Kemudian standar error dari X bar-nya adalah 0,45. Tadi kita menghitung statistik ujinya adalah 4,44 ya. Kemudian kalau kita asumsikan bahwa H0-nya benar ya, maka statistik uji kita ya, ini adalah T X1 sampai dengan Xn, ini akan berdistribusi normal baku ya. Maka p-value pada uji hipotesis di mana alternatifnya itu adalah mu lebih besar dari 5, maka yang kita hitung sebagai p-value itu adalah semua nilai statistik uji ya, yang nilainya lebih besar daripada apa yang kita amati ya. Berarti di sini adalah kita hitung peluang Z ya, ini dari distribusi normal baku ya, Z-nya adalah distribusi normal baku, kita hitung peluang yang lebih besar dari 4,44 ya.
Jadi yang kita hitung itu kalau kita gambarkan, ini adalah distribusinya adalah normal baku ya. Kemudian apa yang kita amati di sini nilainya 4,44. Karena alternatifnya lebih besar, berarti yang lebih ekstrim itu adalah yang lebih jauh lebih besar daripada yang kita amati dari 4 lebih besar dari 4,44 ya. Nah, kalau kita bisa cek di tabel Z ya, tabel Z atau bisa juga menggunakan software R, ini mudah kita hitung peluang atau luas daerah yang diarsir di sini yang lebih besar dari 4,4 itu sebesar 0,000045 ya. Karena nilai p-value-nya sangat kecil sekali, bahkan dia jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi, berarti kita punya bukti yang cukup kuat untuk menolak H0. Nah, ini sekilas review ya mengenai bagaimana cara kita melakukan uji hipotesis ya. Nah, bagaimana kalau seandainya asumsi dari uji hipotesis yang kita lakukan itu tidak terpenuhi ya? Kita pernah mempelajari ada uji Z, kemudian ada uji T, ya uji Z, kemudian ada uji T, ada uji F dan lain sebagainya. Uji hipotesis ini mereka ini bentuk uji hipotesis yang berdasarkan asumsi tertentu ya. Misalkan datanya harus berdistribusi normal, atau misalkan kalau di dalam ANOVA kita melakukan uji hipotesis bahwa variansinya itu harus konstan ya antara sampel satu dengan yang lainnya dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau asumsi dari uji hipotesis ini tidak bisa kita penuhi berdasarkan data sampel yang kita punya ya? Ya tentu bisa jadi apa yang kita peroleh hasil dari uji hipotesis itu tidak relevan ya, atau tidak valid, atau tidak bisa kita percaya hasilnya karena asumsinya saja tidak terpenuhi. Nah, kemudian bagaimana juga kalau seandainya kita mau melakukan uji hipotesis tetapi apa yang kita hipotesiskan itu parameter populasinya bukan mengenai mean populasi ya. Kalau mean populasi itu dengan mudah bisa kita turunkan secara teori ya, bagaimana bentuk distribusi dari statistik ujinya. Nah, bagaimana kalau kita berhipotesis mengenai parameter populasi seperti median, kuartil, atau misalkan mengenai nilai modus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesisnya ya? Karena dalam melakukan uji hipotesis kita harus mengetahui bagaimana bentuk distribusi sampling dari statistik ujinya ya. Jadi untuk parameter populasinya seperti populasi lainnya ya seperti median ini bukan hal yang mudah bisa kita turunkan secara teori ya. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan ada kalanya kita memiliki suatu statistik uji tetapi bentuk statistik ujinya ini tidak kita ketahui bagaimana bentuk distribusinya ya. Jadi kalau ketiga pertanyaan ini, maksudnya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan di mana ketika kita tidak dengan mudah bisa melakukan uji hipotesis karena keterbatasan ya, di mana kita tidak bisa menurunkan bagaimana bentuk distribusi dari statistik ujinya, atau misalkan kita mau menguji mengenai parameter populasi lainnya seperti median dan lain sebagainya ya. Makanya di sini kita bisa mengatasi permasalahan itu atau menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan metode bootstrap ya. Nah, kelebihan dari bootstrap ini juga kita bisa menciptakan statistik uji kita sendiri ya. Jadi tidak harus menggunakan statistik uji yang standar yang kita pelajari itu apa tadi nilai estimatornya ya. Kemudian dikurangi dengan apa yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil dibagi dengan standar error estimatornya. Ya, jadi kita bisa menciptakan statistik uji yang lainnya karena di sini kan kita tidak perlu menurunkan secara teori ya, menyelesaikan atau mendapatkan bentuk eksak dari distribusi sampling statistik uji. Karena dengan penerapan bootstrap yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan simulasi berkali-kali sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana bentuk distribusi sampling dari statistik ujinya.